sosial ini apa sih yang perlu kita pahami ya dan kita pelajari. Oke, karena waktu kita tidak terlalu banyak di Zoom ini, limitnya cuma hanya 40 menit ya. Jadi kita langsung mulai saja ke agama dan perubahan sosial ya. Baik adik-adik, sebelumnya sudah pernah menganalisis terkait dengan agama dan perubahan sosial? Sudah pernah belum? Assalamualaikum. Bisa dengar suara Bapak? Terdengar, Pak. Terdengar, Pak. Oke, kita doa dulu ya sebelum mulai. Mari kita berdoa menurut agama kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, adik-adik, kita akan berbicara ini ya, agama dalam perubahan sosial. Jadi menarik ketika kita berbicara tentang agama di dalam perubahan sosial ya. Karena memang agama ini kan dia akan statis ya, sangat statis ya. Jika dibandingkan dengan perubahan sosial maka akan sangat dinamis sekali ya. Yang apa saja yang akan terjadi kayak gitu kan. Nah, ini kita akan lihat hari ini bagaimana agama dalam perubahan sosial. Nah, salah satu unsur ya universal ya dalam kehidupan umat manusia adalah agama. Jadi agama ini dianut oleh sebagian besar atau dipercaya oleh sebagian besar manusia yang ada di dunia ya. Misalnya Comte nih telah merumuskan sebuah teori ya terkait dengan tahap awal perkembangan manusia ya, yang dimana awalnya mereka bersifat teologis ya, yang akhirnya menjadi tiga tahapan itu. Bapak lupa ngelek langsung ini lihat anak-anak ini ya. 3 tahapan teologis, metafisis ya yang terakhir ya. Metafisik. Nah, metafisik ini dapat dibuktikan dengan melalui penelitian dan lain sebagainya. Nah, ini yang menjadi perhatian Comte. Nah, sebelumnya mungkin dari beberapa agama keyakinan ini kan memang belum bisa dibuktikan, tapi sekarang sudah ada beberapa hal yang sudah dibuktikan oleh para ahli ya, peneliti terkait dengan agama tersebut. Misal ada di dalam kitabnya menyatakan ada dua laut yang tidak bisa menyatu, dan itu dibuktikan oleh para peneliti ya. Kemudian ada sungai di dalam air kayak gitu dan lain sebagainya. Nah, itu dibuktikan karena perkembangan ya, kemajuan teknologi ya itu kan, dan tidak menutup kemungkinan maka akan ada banyak perubahan atau pengetahuan baru terkait dengan pembuktian agama tersebut ya. Nah, ini perlu kita pahami juga. Jadi agama juga mengikuti sebagai agama yang memiliki aturan yang sudah tetap ya, tetapi ada pembuktian melalui tahapan pengembangan pengetahuan manusia ya. Jadi yang memang awalnya mereka hanya melihat agama itu sebagai udah saya yakin bahwa agama Islam itu seperti ini kayak itu kan, tapi di dalam buktinya itu belum kita rasakan dan kita lihat kayak gitu kan. Tapi sekarang ini sudah kita lihat dengan jelas ya. Nah, agama terkait dengan erat ya
terkait erat dengan kepercayaan manusia ya akan kekuatan supranatural ya, kekuatan yang cukup besar ya, sehingga agama kemudian mampu menggerakkan pola pikir manusia, mampu mengendalikan perilaku manusia, dan mampu mengubah hidup manusia. Nah, jadi di dalam agama juga ada perubahan ya di lingkup pribadi ya, yang awalnya mungkin dia bersifat bebas ya, tapi di dalam agama ada aturan-aturan yang harus mereka patuhi seperti itu ya. Kemudian akan merubah pola perilaku. Nah, ini fungsi daripada agama ya. Jadi agama ini berperan penting ya. Nah, kemudian di sini ada beberapa batasan agama ya. Batasan agama menurut Sanderson ya menyatakan bahwa agama merupakan suatu ciri kehidupan sosial manusia yang universal ya, yang lebih luas ya, dalam artinya bahwa setiap masyarakat memiliki cara-cara berpikir dan pola-pola perilaku yang memenuhi syarat untuk disebut sebagai agama. Nah, agama kan dia memiliki cara ya tersendiri ya, kemudian pola perilaku sendiri ya, tentunya yang akan berbeda dengan agama lain, dengan aliran-aliran lain ya. Contohnya misalnya berpakaian ya, cara berpakaian itu akan berbeda. Cara sudut pandang antara laki-laki dan perempuan juga berbeda ya. Nah, ini yang dimaksud dengan batasan agama. Nah, dengan batasan-batasan ini tentunya akan berbenturan dengan perubahan ya, perubahan-perubahan yang terjadi di dalam masyarakat. Seperti itu ya. Kemudian secara sosiologis ya, konsep agama terdiri atas berbagai simbol kemudian ada Citra ya, ganteng cantik sekali ya, Salsabila dan Krista ya. Nah, ini di mana mereka ini? Oke. Di perpus. Nah, nanti ambil absen di Mbak Yuni ya. Kalau di perpus ambil absen di Mbak Yuni. Bilangin kita masuknya ini hari ini online Mbak, kayak gitu kan. Kita mau tanda tangan, nanti di absennya disimpan ya, nanti buat teman-temanmu tanda tangan juga kayak gitu yang masuk secara online ya. Baik, kita akan lanjut ya. Secara sosiologisnya konsep agama ya tadi terdiri dari simbol ya, kemudian citra ya, kepercayaan serta nilai-nilai ya yang spesifik, kemudian tempat makhluk manusia menginterpretasikan eksistensi mereka. Nah, tentunya dari beberapa macam agama yang ada di Indonesia ya, itu memiliki simbol-simbol sendiri ya, kemudian citra ya terkait dengan bagaimana dengan agama tersebut, apakah bagus atau tidak. Nah, itu akan berkaitan erat dengan citranya ya. Kemudian kepercayaan, keyakinan yang dimiliki oleh agama tersebut terhadap penganutnya. Kemudian nilai-nilai spesifik, nilai apa saja yang perlu diakui ya. Nah, kalau di Islam sendiri kan ada beberapa rukun ya yang perlu kita pahami ya, rukun iman dan rukun Islam. Nah, itu perlu kita dipahami, dan itu sebagai sebagai batasan di dalam agama Islam ya. Namun di dalam agama lain juga memiliki batasan-batasan. Nah, kemudian tidak ada batasan yang pasti mengenai agama dalam makna sosiologis. Jadi kalau sosiologis itu melihat agama itu adalah sebagai sistem sosial ya, yang dimana terdapat simbol, citra, dan itu tidak dibatasi, karena sebagai seorang sosiologis yang melihat dari seluruh arah ya, tidak hanya dari kebaikan dan keburukan ya. Jadi sosiologis memandang entah itu buruk entah itu baik terkait dengan agama ya kita lihat kayak gitu kan. Jadi agama memang menganalisis tentang fenomena atau dinamika yang terjadi di dalam masyarakat seperti itu. Masyarakat yang memiliki kepercayaan itu seperti apa? Masyarakat yang tidak memiliki kepercayaan itu seperti apa? Masyarakat yang menganut tetapi dia taat kayak gitu kan, itu seperti apa? Nah, itu dipelajari oleh seorang sosiologi. Jadi sosiologi itu tidak kaku juga, tidak kaku ya sebagai ilmu pengetahuan seperti itu ya. Oke, kemudian kita akan lanjut. Suatu hal yang perlu mendapatkan perhatian adalah bahwa sosiologi tidak pernah memberikan penilaian bahwa agama satu baik dan satunya buruk ya gitu kan. Dan tidak pernah mencari mana agama yang paling benar. Nah, itu. Jadi agama tidak pernah mencari yang namanya agama mana sih yang benar kayak gitu kan. Agama mana sih yang paling bagus kayak gitu. Tapi di dalam sudut pandang lain yang non sosiologis ya bisa kayak gitu kan, melihat sosiologi agama yang paling benar itu adalah agama saya kayak gitu kan.
agama yang paling benar itu agama Islam, agama Kristen kayak gitu. Ini tergantung daripada individu ya. Itu di kalau dia tidak berkaitan dengan sosiologi. Tapi kalau sosiologi itu dia memandang apapun terkait dengan agama. Ya. Oke, kemudian fungsi agama. Nah, ini ada fungsi agama ya. Apa fungsinya? Secara umum ada dua pandangan mengenai fungsi agama ya dalam masyarakat. Pertama, melihat fungsi positif dan fungsi negatif agama. Nah, ternyata agama juga memiliki fungsi negatif ya. Nah, fungsi negatif ini mungkin lebih kepada bagaimana sudut pandang agama lain terhadap agama tertentu ya. Nah, kalau fungsi positifnya yaitu apa? Pandangan kaum fungsionalis salah satunya adalah pemikirannya adalah ya, di mana menurutnya agama memiliki fungsi untuk menyatukan anggota masyarakat dengan memperkuat perasaan ide dan kolektif. Nah ini ya, jadi berdasarkan fungsionalisnya, Durkheim melihat bahwa agama itu menyatukan ya anggota masyarakat dengan memperkuat perasaan dengan ide-ide kolektif. Seperti itu ya. Ini Bapak percepat saja ya, karena waktu limit kita 40 menit. Kemudian agama mendorong solidaritas ya. Apa yang dimaksud dengan mendorong solidaritas? Ya mendorong persatuan ya, yang beriman ke dalam suatu komunitas yang memiliki nilai perspektif yang sama. Agama juga dapat membantu menyesuaikan diri dengan lingkungan yang baru. Jadi kalau seandainya kita hadir suatu tempat ya, dan itu kita memiliki keyakinan yang sama ya, tentunya akan lebih diterima di lingkungan masyarakat tersebut ya. Berbeda dengan kita yang memiliki keyakinan yang berbeda dengan komunitas tersebut. Kalau berbeda ya otomatis akan terjadi gesekan ya. Ya makanya akan menyebabkan konflik dan lain sebagainya. Oke, kemudian di sisi lain ya agama juga dipandang memiliki disfungsi. Nah, disfungsinya ini apa? Integrasi sosial ya, terwujudnya integrasi. Agama dipandang sebagai sumber berbagai masalah atau konflik yang terjadi dalam masyarakat. Nah, ini yang fungsi negatifnya. Jadi agama itu dapat menyebabkan perbedaan sudut pandang ya. Nah, perbedaan sudut pandang inilah yang akan mengakibatkan terjadinya konflik di dalam masyarakat ya. Perbedaan keyakinan atau pandangan agama sering kali memicu konflik ya. Nah, ini berikut beberapa konflik ya yang bernuansa agama di Indonesia ya. Pertama, di Kuningan Jawa Barat terjadi penyerbuan rumah tempat ibadah Ahmadiyah ya. Penyerbuan ini menyebabkan 14 rumah dan 2 musola rusak ya. Kemudian di Sukabumi 2008 terjadi pembakaran masjid dan madrasah milik Ahmadiyah. Nah, ini ya. Kemudian peristiwa ini menyebabkan satu masjid terbakar, madrasah dan rumah guru rusak ya. Nah, ini terkait dengan dampak daripada disfungsi agama ya. Oke, ini juga kasus juga 7 Februari ya di Temanggung. Kemudian banyak hal yang menyebabkan terjadinya bentrokan tersebut dan banyak juga terdapat pula terjadi dalam masyarakat yang memiliki keyakinan. Nah, dalam hal ini sangat jelas bahwa agama turut menyumbang terjadinya konflik. Nah, jadi agama ini memiliki disfungsi ya, yang dalam hal ini yaitu tidak bisa melakukan integrasi atau disintegrasi ya. Disintegrasi, terjadinya disintegrasi di lingkungannya. Nah, agama sebagai agen perubahan. Nah, di sini menarik ya, kita melihat bagaimana agama itu menjadi agen perubahan. Nah, secara umum ada 2 aliran yang melihat peran agama dalam proses perubahan sosial. Ya. Posisi pertama memandang bahwa agama dimaknai sebagai institusi yang menghambat perubahan sosial. Jadi karena nilai agama adalah statis ya, dia tidak akan berubah ya, maka ini akan mengganggu proses perubahan sosial ya. Dia akan mengganggu proses perubahan sosial. Pada posisi ini agama dipandang sebagai kekuatan konservatif ya, kekuatan yang konservatif di mana mereka tidak mau mengalami perubahan gitu ya. Dia akan tetap statis seperti awal agama itu dibuat seperti itu, atau awal agama itu ada seperti itu. Jadi dia tidak akan pernah mengalami perubahan. Kemudian posisi ini didasarkan pada pemikiran yang pesimis jika agama dapat mendukung proses perubahan ya. Nah, ini yang kalau dia terjadi perubahan pada agama ya, ini akan mendukung proses perubahan perubahan sosial, namun ini dianggap menyimpang ya, atau disfungsi agama.
agama tidak mengurangi fungsinya kalau seandainya ini terjadi. Posisi kedua itu sebaliknya, memandang agama sebagai unsur penting yang turut mempercepat proses perubahan sosial dalam masyarakat. Nah, ini ada yang memandang juga bahwa agama itu sebagai unsur yang paling sangat penting mempercepat perubahan sosial dalam masyarakat. Mungkin ada perubahan-perubahan sosial tertentu ya yang berkaitan dengan agama itu akan cepat perubahannya. Ya. Nah ini kelompok yang tidak yakin ya bila agama mampu mewujudkan perubahan sosial adalah kelompok fungsionalis ya. Ini kelompok fungsionalis ini adalah kelompok yang konservatif ya, tidak mau mengalami perubahan ya, dan yakin dengan keyakinannya ya. Dan ini mungkin lebih kepada Islam ya, atau agama-agama lain juga yang sangat-sangat memperhatikan terkait dengan perubahan-perubahan ya yang ada di dalam agamanya. Kalau ada perubahan itu harus dikaji lebih dalam ya. Kemudian nanti fatwa dari MUI baru dimunculkan seperti itu ya. Nah, pendapat ini dapat dijelaskan dari sudut pandang mengenai konservatisme ya. Pertama, istilah konservatisme adalah dimaknai bahwa agama memiliki kekuatan untuk menolak perubahan dan cenderung mempertahankan status quo ya, atau kondisi yang sudah mapan. Nah, kelompok ini berpegang pada pandangannya yang menyatakan bahwa masyarakat harus terus berada pada posisi stabil ya. Dan agama dalam hal ini berfungsi untuk mempertahankan stabilitas sosial. Jadi dia harus memang di dalam posisinya ya. Dia melaksanakan ibadah, kemudian bersosialisasi, kemudian menyebarkan agama, dakwah dan lain sebagainya. Nah, itu yang harus dilakukan oleh agama ya. Tapi kalau seandainya terjadi perubahan ya, otomatis akan ada perubahan juga ya. Baik itu di dalam nilai-nilainya dan aturan yang telah dibuat oleh agama itu ya. Nah, agama dalam definisi menyediakan seperangkat nilai, norma, kepercayaan serta melindungi individu dari berbagai gangguan ya yang dapat merusak kehidupan sosial. Ya memang agama ini memang cukup besar ya tantangannya terhadap kondisi lingkungan ya, karena banyak yang tidak memiliki agama ya, kemudian sudut pandangnya yang berbeda dengan agama ya, yang menginginkan kebebasan, yang tidak ada nilai, norma, tidak ada kepercayaan ya, itu banyak sekali. Nah, tentunya dengan agama ini ya bisa jadi semakin memperkuat keyakinan individu seperti itu akan berperilaku seperti apa ya, kemudian perlindungan terhadap individu dirinya itu seperti apa, itu akan dipengaruhi oleh agama ya. Kemudian dalam hal ini agama juga berfungsi untuk membantu mempertahankan eksistensi kelangsungan hidup masyarakat. Jadi untuk kelangsungan hidup masyarakat itu dibutuhkan hidup eksistensi ya. Agama Islam contohnya ya, dengan adanya Islam yang menentukan eksistensi mereka. Kelompok berjois menurut Marx ya ternyata menggunakan doktrin agama untuk mempertahankan posisinya ya, agar dapat terus menguasai dan mengeksploitasi kelas proletar. Agama kemudian disebut Marx sebagai candu. Candu inilah yang kemudian menyebabkan kelas proletar terus menikmati eksploitasi dari kelas berjois. Apa yang dimaksud di sini ya, kaitannya dengan sistem etika ya, etika Protestan yaitu kerja. Jadi orang-orang yang bekerja ya di agama Kristen ya itu akan mendapatkan surga nantinya kayak gitu. Nah, sehingga apa yang dilakukan ya, mereka akan bekerja keras kayak gitu kan, dan yang diuntungkan siapa, yaitu kaum berjois ya, kaum berjois yang diuntungkan dengan kerja keras mereka mendapatkan pahala, mereka mendapatkan uang dan mendapat memenuhi kebutuhan seperti itu ya. Oke, yang diuntungkan maka kaum berjois. Kemudian kedua ya, istilah konservatif ini menunjuk pada definisi yang lain. Konservatif dalam hal ini dimaknai sebagai nilai-nilai dan kebiasaan yang bersifat tradisional ya. Dalam Bos dan Holborn ya tahun 2004. Dalam hal ini agama berfungsi untuk memelihara nilai-nilai kepercayaan tradisional. Nilai-nilai dan kepercayaan bersifat tradisional ini dianggap menghambat perubahan sosial. Inilah ya terkait dengan istilah pandangan konservatif. Kemudian fungsi positif agama dalam perubahan sosial yaitu terlihat dari
Banyaknya gerakan-gerakan sosial yang dimotori oleh kelompok-kelompok atau organisasi-organisasi berbasis agama, ya, seperti demonstrasi anti korupsi, aksi massa yang mendukung undang-undang anti pornografi, porno aksi, dan aksi memerangi pelacuran, ya, banyak dimotori oleh organisasi berbasis agama tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa agama memegang peranan yang sangat strategis dalam perubahan sosial. Nah, jadi perubahan sosial yang dalam hal ini ya mungkin mereka akan menjadi penggerak, ya, orang-orang yang menggerakkan gerakan sosial, ya, untuk perubahan sosial yang memang awalnya mereka porno aksi banyak, ya, kemudian pornografi juga banyak kayak gitu, makanya didoronglah untuk membuat undang-undang tentang porno aksi dan anti pornografi ini, seperti itu, ya. Jadi memang cukup berperan penting di dalam menjaga kestabilan, ya, di lingkungan, ya, lingkungan masyarakat biar tetap stabil dan harmonis begitu. Cuman ada juga yang tidak menginginkan itu, ya, itu dianggap pelanggaran terhadap hak asasi manusia, ya. Nah, ini etika Protestan, ya. Etika Protestan tidak hanya mempengaruhi perilaku manusia pada aspek ekonomi saja, ya. John menjelaskan bahwa etika Protestan ini turut mempengaruhi perilaku manusia di ruang publik dan ruang privat. Jadi dalam ruang publik, etika Protestan ini mempengaruhi perubahan dalam dunia kerja. Ya. Etika Protestan dinilai mampu meningkatkan profesionalisme pekerja manajer untuk tetap bertahan dalam jam kerja tertentu sehingga mampu meningkatkan responsibilitas mereka. Ya, dengan adanya etika Protestan ini, ya, apapun yang dilakukan, baik itu pekerjaan, ya, ataupun lainnya, nah itu akan menyebabkan meningkatkan profesionalisme pekerja kayak gitu. Mereka akan melakukan apapun, ya, yang penting gitu, mereka bekerja, karena bekerja itu anggapan mereka itu mendapatkan pahala kayak gitu kan, mendapatkan surganya nanti, ya kan, di akhirat kayak gitu kan. Nah itu makanya mereka apapun mereka lakukan kayak gitu kan, itu mendapatkan ridhonya juga, ya, dan akan menjadikan pekerja ini semakin semangat, ya. Dan dalam ruang privat, etika Protestan ini dinilai mampu mengatur masalah seks dan penampilan seseorang, ya. Jadi etika Protestan ini sangat-sangat berperan penting, ya, di dalam meningkatkan profesionalitas kerja, kemudian seks dan penampilan seseorang, ya, di dalam hal ruang privat seperti itu. Oke, kemudian Weber menekankan pada ada beberapa karakteristik ajaran yang mendukung perkembangan kapitalisme masyarakat Barat, yaitu melihat kerja sebagai panggilan hidup, ya. Jadi pekerjaan itu adalah sebagai panggilan hidup, ya, yang nantinya akan mendapatkan balasan itu, ya. Nah, bekerja bukan sekedar memenuhi keperluan atau kebutuhan, melainkan bekerja merupakan tugas yang suci, ya, tugas yang mulia. Bekerja itu adalah tugas yang suci dan tugas yang paling mulia. Sehingga apa, ya, mereka akan semangat bekerja, gitu kan, dalam memenuhi kebutuhan mereka. Nah, agama modernisasi, ya, dan masa depan agama, ya. Agama mengalami evolusi, ya, seiring perubahan yang mewarnai kehidupan manusia. Menurut Robert Mella, agama memiliki beberapa tahap perkembangan, yaitu primitif, ya, purbakala, historis, modern, dan awal, ya. Nah, kalau agama Islam sendiri, ya, mungkin dulu ada Islam primitif, ya, yang dimana belum mengenal berbagai macam perubahan seperti itu, ya. Kemudian purbakala, ya, seperti apa, ya, historis juga akan seperti itu. Jadi ini menurut Robert Bella ini, ya, jadi mungkin agama-agama lain itu sudah ada sejak zaman dulu, tapi tidak sesempurna sekarang ini seperti itu, ya. Oke, nah agama primitif ini, ya, agama pada tahap ini kehidupan beragama diwarnai dengan kepercayaan pada berbagai mitos serta keberadaan makhluk gaib, ya. Kita juga percaya kepada makhluk gaib, ya, pada malaikat, ya, pada Tuhan, ya, itu makhluk gaib. Menurut Bella, agama primitif memberikan penekanan yang besar pada ritual. Dalam pelaksanaan ritual, para partisipan diidentifikasi dengan makhluk-makhluk mitos yang mereka wakili.
agama primitif tidak memiliki spesialisasi, ya, tidak ada jemaah, tidak ada penonton, agama masyarakat berbaur menjadi satu. Jadi mereka apa ya, terpisah-pisah kayak gitu kan, dan menurut keyakinan mereka masing-masing, ya. Ada yang meyakini pohon bisa berbicara, bumi bisa bergerak, dan lain sebagainya seperti itu, ya. Kemudian agama purbakala. Nah, ini agama purbakala ini dicirikan dengan munculnya dewa-dewa, ya, pada ibadah, kurban, dan seringkali dijumpai oleh konsepsi mengenai kerajaan Tuhan, ya. Nah, pada tahap ini dewa diobjektifkan sebagai penguasa dunia yang patut disembah dan dihormati. Agama purbakala sebagian besar dijumpai pada masyarakat yang memiliki stratifikasi sosial, ya. Kemudian tahap historis, ya. Tahap historis ini dicirikan dengan dunia lain mereka, yaitu penolakan mereka terhadap nilai sekuler, ya, dan menetapkan suatu dunia eksistensi yang lain yang bersifat superior dan nilai terhadap dunia sekuler. Tujuan utama agama ini adalah mengupayakan keselamatan dan tindakan religius, ya. Yang paling penting adalah tindakan mempersiapkan jalan untuk menuju keselamatan. Jadi mereka menolak, ya, terhadap nilai-nilai sekuler, ya, yang memisahkan antara agama dan kehidupan sehari-hari seperti itu. Kemudian agama modern awal, ya. Agama modern awal ini, tahap ini meneruskan perbedaan yang dilakukan agama pada tahap historis antara dunia sekuler dan dunia lain seperti tersebut, maupun perhatiannya yang kuat akan keselamatan. Namun mereka mengubah cara untuk mencapai keselamatan itu. Keselamatan tersebut dapat dicapai melalui keterlibatan langsung dalam masalah-masalah dunia, bukan dengan menghindar dari dunia. Dalam hal ini, misal mereka membantu masyarakat, kemudian memberikan bantuan dan lain sebagainya, itu bagian daripada bagaimana dia keterlibatan langsung di dalam kehidupan masyarakat. Nah, di dalam masyarakat pun tidak semua masyarakat mengalami kehidupan yang lebih nyaman, ya, ataupun sejahtera seperti itu. Kemudian tahap modern. Tahap modern ini agama pada tahap ini persoalan-persoalan mengenai penderitaan akhir manusia semakin banyak dijawab dengan mengandalkan logika formal mampu diterima dengan akal sehat, ya. Jadi kalau kita melihat bahwa agama melihat persoalan-persoalan, ya, yang sedang kita hadapi, misal dengan adanya bencana, ya tentunya kita akan kembali kepada Tuhan, dan itu bisa jadi akibat dari kelakuan kita, ya, terhadap mungkin lingkungan, ya, mungkin terhadap eksploitasi terhadap alam dan lain sebagainya. Itu yang dimaksud dengan tahap agama modern, ya. Mungkin ada efek dari perilaku manusia dengan persoalan-persoalan yang ada di dalam masyarakat. Oke, kemudian tahap evolusi, ya. Tahap evolusi ini mengidentifikasikan bahwa agama pada akhirnya akan kehilangan makna spiritualnya, ya. Tuhan bukanlah sumber kebenaran yang utama lagi. Manusia modern beralih pada logika, dan logika dijadikan sebagai sumber kebenaran tinggi. Nah, ini pada tahap ini agama itu mulai ditinggal, ya, karena mereka sudah dapat membuktikan terkait dengan seperti apa Tuhan, bagaimana malaikat, ya, itu nanti, ya, kan merubah spiritualnya, ya. Jadi yang awalnya mereka yakin beribadahnya dan lain sebagainya, tapi dengan adanya alihnya logika, ya, maka akan berubah kebenaran tersebut. Seperti kemarin itu ada beberapa permasalahannya terkait dengan agama, kayak misal patung bisa menangis, dan itu setelah dibuktikan ternyata ada hal-hal yang perlu diperbaiki kayak gitu kan. Ternyata itu bukannya dari patung yang menangis, melainkan ada kejadian-kejadian yang di luar pengetahuan kita begitu, ya. Kemudian ini masih 10 menit lagi, ya. Agama bukan lagi diposisikan sebagai sebuah institusi yang dimaknai sebagai alat untuk memecahkan masalah keduniaan, ya. Justru dipisahkan dengan masalah dunia. Pada masa modern, agama akan tersisi peranannya sebagai institusi dalam masyarakat. Dia akan digantikan oleh institusi kemasyarakatan yang dibentuk oleh masyarakat
dan didasarkan pada ilmu pengetahuan. Nah, nanti agama yang akan ditinggalkan ya dengan kondisi saat ini ya, ini sudah mulai terlihat ya, karena agama memang tidak dapat membuktikan apapun ya, dalam bukan tidak dapat membuktikan apapun, belum bisa membuktikan ya terkait dengan apa-apa yang diyakinkan ya, tapi berbeda dengan ilmu pengetahuan, dia akan dapat membuktikan setiap kejadian-kejadian yang ada di sekitar kita seperti itu. Kemudian ini namun tidak seutuhnya masyarakat kemudian mengesampingkan peran agama, tapi ya tidak ada juga individu masih tetap meyakini agamanya ya, dan sampai saat ini masih kuat dengan keyakinannya, karena tidak semua permasalahan bisa dipecahkan hanya dengan menggunakan ilmu pengetahuan. Oke ya, masih banyak teka-teki yang belum bisa dipecahkan oleh manusia modern dengan pengetahuannya, yaitu eksistensi Tuhan ya, tujuan hidup ya, kemudian kehidupan alam baka dan moralitas. Nah, ini masih belum terpecahkan, sehingga apa ya, agama tetap menjadi berperan penting untuk tetap meyakini Tuhannya ya, berketujuan dengan nilai-nilai atau aturan yang ada di dalam agama gitu kan. Kemudian kalau ini terbukti ya cukup berabe juga ya, karena perkembangan ilmu pengetahuan bisa jadi agama bisa dilupakan ya, seperti itu. Nah, dapat disimpulkan bahwa ya masyarakat modern ya bukan hanya ilmu pengetahuan dan akal sehat atau rasional saja yang penting yang dijadikan kepercayaan, tetapi juga agama, karena turut serta dalam menjalankan peran pokok di semua kelompok masyarakat, tidak terkecuali juga pada masyarakat modern. Itu seperti itu adik-adik sekalian. Jadi ini agama dengan perubahan sosial. Ada pertanyaan kira-kira? Silakan kalau ada pertanyaan. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Ini perihal absensi, Pak. Itu absensinya hari ini atau minggu depan aja, Pak? Kita minta 2 kali ke Mbak Yuni. Kalau ada yang hari ini, ya minta aja hari ini juga. Ya. Atau minggu depan juga boleh 2 kali ya. Tapi bilang sama Mbak Yuni. Biasanya kalau Mbak Yuni itu kalau nggak ada dosennya nggak ngasih, Pak. Oh, nggak ngasih ya? Iya. Tapi bilang bahwa kita hari ini masuk kayak gitu kan, takutnya dia bilang masuk kayak gitu kan, nanti Pak, Mbak, kami hari ini masuk online kayak gitu kan, yang 20%-nya kan 4 kali bisa ini kan, bisa online kan, nanti disampaikan dengan Mbak Yuni kayak gitu, nanti minggu depan kami minta absen 2 kali Mbak kayak gitu, atau nanti Bapak juga bilang ke juga. Baik Pak, terima kasih Pak. Ya, ada pertanyaan lagi? Kok tolong di screenshot ya, ini bukti masuk kita. Screenshot. Di screenshot bahwa kita hari ini masuk online ya. Oke adik-adik, apa ada pertanyaan lagi? Terkait dengan materi, silakan kalau ada pertanyaan. Silakan. Karena waktu kita tidak banyak ya, jadi cukup di sini saja. Sekarang Bapak akan kasih soal ke kalian, silakan kalian kerjakan di rumah ya. Soalnya itu jelaskan ya, catat ya, jelaskan hubungan agama dan perubahan sosial. Jelaskan hubungan agama dan perubahan sosial. Dan jelaskan hubungan agama dan perubahan sosial. Kedua, berikan contoh ya, peran agama di dalam perubahan sosial. Berikan contoh peran agama dalam perubahan sosial. Oke? Sudah, itu aja ya. Silakan dikerjakan. Nanti dikumpulkan ke Bapak minggu depan.
Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Itu tugasnya diketik apa ditulis tangan, Pak? Tulis tangan saja. Oh, baik, Pak. Ada lagi? Cukup ya? Terima kasih adik-adik sudah masuk dalam kelas Bapak dan masih ada waktu untuk mengerjakan ya terkait dengan diskusi yang Bapak buat. Silakan ditulis tangan, nanti dikumpul di minggu depan ya, dan absensi juga minggu depan. Terima kasih banyak Bapak akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Yo, assalamualaikum.